Cinta ini untukmu, terhampar di laut biru, jadi ombak rinduku, terpendam mutiaraku. Merdu indah nan sunyi, ikhwal cinta bersuara, melepas dahaga hati, keringnya jiwa yang mati. Hati cinta adalah kau dan aku telah satu. Satu kehendak jiwa, melebur di dalam rasa. Karena hakikat cinta, nafas di setiap gerakku. Gerak yang indah mana, tak perlu lukisan aksara. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadu. Kita lanjutkan masih dari ibadah kurban secara ilmu tasawuf. Islam udah jelas adalah rumah rahmatan lil alamin dengan sholat 5 waktu sebagai pondasi soko gurunya. Ya. Berpondasikan syahadat. 2 kalimat syahadat, syahadatain. Pondasi awalnya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin dengan sholat 5 waktu sebagai tonggak pokoknya dengan pondasi dasarnya syahadatain. Berdindingnya apa? Dinding kalau rumah. Puasa. Jadi puasa itu dinding, tameng. Makna yang mesti dipahami lebih mudah. Berpintunya apa? Berjendelanya apa? Pintu jendela itu zakat. Rumah ini mengayomi kalau lengkap kayak gitu. Siapapun makhluk Allah di semesta raya akan diayomi tuh kalau begitu. Dalam konsep rohani. Nah, semuanya itu beratapkan apa? Atapnya haji dengan ibadah kurban. Nggak mungkin ada dinding, ada pondasi, ada jendela, ada pintu, tapi nggak mau berkurban, nggak mau berhaji. Duduk nggak? Bocor lah. Tidak hanya sampai di situ, bro. Sebagai dua sisi yang menyatu dan tidak terpisahkan, perdamaian adalah prinsip utama ajaran Islam. Ada keselamatan. Jadi asasnya tak ada pengingkaran atas diri manusia dan kemanusiaan di dalam risalah Islam yang diturunkan Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Karena itu Allah berfirman, Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 32. Iqra ya Wan.
Min nadri zalika surat 5 Quran surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi gini, ajasnya kan tadi disebut, ini kaitannya dengan ibadah kurban. Jangan dipisahkan ya. Ajas Islam itu prinsipnya adalah keselamatan. Pagar rumahnya keselamatan kita ya, kasih atap, rumah ibadah kurban kan dengan zakat, kafah. Karena kalau kita sudah melakukan ibadah kurban, antum sudah sama menyelamatkan seluruh isi bumi. Ya. Kepaham ya? Paham ya? Nah. Jadi gini, itu Islam tuh. Islam dan haji itu. Haji itu kan untuk orang mampu, betul, praktek secara materinya. Tapi antum berkurban, nggak mampu juga, motong kambing ya. Nah, beli rokok bisa, aku kacau juga nih. Ya, susah ya, bantu deh lah ya. Udah, benerin tuh. Ya, puasa Syawal aja pada males. Ya. Nah, jangan heran kalau diuji nggak ada pagar, jebol. Nah, udah galau. Allah itu yang maha menghidupkan, mematikan, ingat tuh. Dan menghidupkan lagi, memelihara kehidupan. Allah, karenanya kehidupan Ismail alaihissalam itu kan termaktub dalam kisah kurban. Diganti langsung set sebentar aja dengan kun jadi kibas. Dihargai kehidupan manusia itu dalam Islam. Jangan membunuh. Maka diganti. Bayangin kalau kita taklid pemahamannya. Ikut agama yang aneh kan, pengorbanan. Oh, agama dulu kan paling inti korbannya apa? Dibakar hidup-hidup orang. Pengorbanan. Oh, bukan begitu. Kita bukan agama itu. Jadi makna korban dibenerin. Arti kata benar-benar itu berarti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Semuanya. Antum menolong satu yatim, ya. Sama dengan seluruh menyelamatkan seluruh manusia. Sama dengan itu. Ya. Jadi pahalanya besar banget gitu. Jadi dari garis Nabi Ismail alaihissalam lahir siapa? Nasab Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW. Kan garisnya itu. Oleh karena itu, sesungguhnya peristiwa agama, sejarah, peristiwa manusia, kemanusiaan, Tuhan memanifestasikan kehadirannya di semesta melalui penciptaan manusia. Berat no maknanya. Dong jelaskan dulu. Gini, dimanifestasikan itu kepada manusia
dalam konsep penciptaan. Dan Allah memperkenalkan dirinya melalui berbagai medium, terutama dalam hal ini melalui risalah kenabian Ibrahim alaihissalam, sang bapak tauhid, petuah yang paling populer di kalangan tasawuf. Petuahnya, nasihatnya, orang-orang sufi menuturkannya begini: man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia mengenal Robnya. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu terus berikhtiar untuk bisa mengenal dirinya, maka disebut bapak tauhid. Mengenali dirinya sendiri dulu sepanjang hayat untuk bisa mengenal Allah. Jangan langsung ke sifat dan zat, kenali diri kita, maka akan terbuka itu siapa Allah, Rabb kita yang mesti kita sembah. Ada timbul ketakwaan yang tinggi dari diri kita sendiri. Kenali sifat kita, kejelekan kita, kapan waktu kita memotong nafsu yang jelek, ya. Karena itu kurban itu kan bersumber dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapat ujian dari Allah untuk menyembelih anaknya. Berat loh, ya. Seperti apa pelajaran dan hikmahnya yang bisa kita ambil jika menggunakan kacamata atau ilmu-ilmu tasawuf ruhani atau orangnya sufi? Itu kita mesti pahami. Karena di Islam itu ada bertasawuf yang disebut ihsan, naik makomat. Dan itu dari Islam, iman, ihsan nggak boleh dilepas. Itu satu paket, kafah. Nggak dipisahkan. Tasawuf bukan ajaran Islam katanya. Nah, maknanya beda. Kadang kekurangan kita karena ihsannya. Jadi kurban sumbernya Nabi Ibrahim mendapat ujian, suruh motong anak yang paling disayanginya lagi. Lulus dari ujian tuh. Lulus kan Nabi Ibrahim? Lulus. Yang lebih tinggi yaitu mendapat perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Lulus dia. Dikaruniai ilmu paling tinggi tentang manusia dan kemanusiaan. Kalau antum lulus dalam ujian, yaitu bahwa puncak tertinggi dari kemanusiaan seorang anak manusia adalah intinya apa sih? Ilmu berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tunggu dulu, kalau tahu enggak lulus sulit tuh. Itikad akidahnya harus kuat, betul kan? Ihsannya harus benar, ya. Dari pengalaman hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat pengajaran 3 tahap utama proses mengenal diri sendiri demi mengenal Tuhan. 3 prosesnya. Mahal bayarnya ilmunya. Pertama ya, proses mengenal diri sampai mengenal Allah. Pertama, tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Merenung. Itu untuk mengenal diri supaya sampai mengenal Allah. Merenunglah segala tindakan, renungi dulu, kenali diri antum dulu, dari mana sumbernya. Pada tanggal 8 Zulhijjah, beliau bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim nggak langsung potong, itu taklid. Merenung dulu. Yakin atau tidak yakin? Ragu. Nabi, apalagi kita. Ada timbul itu. Sampai 3 hari mimpinya tuh. Berjibaku. Walaupun Ismail berharap ayahandanya melaksanakan perintah Allah, tetap masih bertahan. Ragu. Nabi Ibrahim bapak tahu itu. Betapa berat menimbang keimanan itu. Itu poinnya. Pertanyaannya, berat nggak menimbang keimanan itu? Berat. Maklum, yang duduk juga berat kalau menimbang keimanan dengan perenungan. Khususnya dengan kepatuhan sebagai neraca. Patuh dengan neraca, dengan pertimbangan. Nabi Ibrahim alaihissalam merenung begitu dalam demi mengetahui kebenaran.
Merenung dalam hal ini diartikan menimbang, itu yang disebut tarwiyah. Merenung, enggak langsung loncat. Ada nggak pijakan yang benar? Ya. Jadi merenung atau tarwiyah ini menimbang dan belajar. Untuk apa? Untuk bisa antum mengetahui. Ada di Nabi Ibrahim kan? Yang kedua, untuk bisa mengenal diri, mengenal Allah, tidak semudah itu. Ada tarbiyah. Merenung dulu. Yang kedua, Arafah. Udah tahu Arafah? Banyak yang tahu Arafah di haji itu. Rukun lagi katanya. Mengetahui sesuatu secara mendalam, Arafah. Lebih dalam lagi. Dengan pengenalan yang benar-benar yakin berdasarkan kesadaran. Yang mumpuni tentunya. Keyakinan ini dibangun dengan 4 pilar Arafah. Jadi Arafah ilmunya itu ada 4 pilar. Ada pondasinya. Yaitu meliputi 1. Ini masuk makrifat. Arafah itu ada 4 pilar. Ya. Apa pilarnya? Merenung sangat dalam itu Arafah. Ilmu yakin pertama. Yakin nggak? Diilmui. Kedua, ainul yakin. Dilihat secara sisi batin. Ketiga, hakul yakin. Keempat, lalu ikmal yakin. Sempurna tuh keyakinan antum. Maka bisa mengenal. Itulah perjalanan batiniah cara mencari Tuhan ala Nabi Ibrahim yang mesti kita renungkan. Sepakat? Jadi kalau ditanya ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin, ikmal yakin, siapa yang mempraktekkan awal? Nah, bapak tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepakat? Ada di Quran tuh. Amalannya apa? Intinya ya kurban tadi. Untuk mengenal Allah ya harus berkorban. Keberanian menghancurkan berhala. Ada jadinya kalau gitu. Jadi pede kuat karena Allah ada. Melawan Raja Namrud dibakar nggak lari. Itulah babak-babak Nabi Ibrahim mengenal dirinya sendiri hingga mengenal Allah. Duduk, diuji. Nggak mundur. Tapi ia masih harus menempuh 1 tahapan lagi. Aduh. Apa pesan Allah yang bisa dipahami ketika Nabi Ibrahim diuji yang paling berat? Mengorbankan putra tersayangnya. Sampai bukan dibakar bro. Bukan. Tolong seorang anak terlalu tinggi kita mencintainya. Nah jangan Allah membakarnya lagi. Suruh potong lagi. Dia punya jalan kehidupan sendiri, ikhlaskan. Dia punya hak sendiri. Punya jalan sendiri. Itu konsep kurban. Nabi Ibrahim namanya berasal dari suku kata Aib, Ab, dan Rahim. Betul? Suku katanya Aib, Ab, dan Rahim. Yang jika disatukan maknanya ayah yang penyayang. Terlalu tinggi sampai lupa dari Allah. Masuk harus menentukan itu sayang juga. Salah itu. Maka Allah akan mengujinya. Segera kita renungi makna kurban secara keseharian. Dalam konsep lingkungan, di rumah tangga, dalam konsep berhubungan dengan orang lain. Islam keren deh ajarannya. Masya Allah. Setelah pada 9 Zulhijjah melewati tahap Arafah, yaitu setelah bermimpi yang sama sampai 3 kali, serta diingatkan sampai Jibril mengingatkan bahwa perintah dalam mimpi itu benar. Makanya mimpi Nabi itu wahyu ilahi. Ya. Dari Allah. Nabi Ibrahim AS memasuki tahap ketiga. Nahar namanya. Apa? Nahar. Apa itu? Penyembelihan. Maknanya rela. Walaupun itu yang paling disayang, paling dicintai. Rela, ikhlas untuk berkorban. Pada tanggal 10 Zulhijjahnya Nabi Ibrahim AS pun menetapkan atas dirinya untuk hanif.
Apa itu? Lurus, hanya berserah diri kepada Allah. Ini kan diabadikan di An-Nahl, semuanya kata Allah di surat 16 ayat 120. Jadi nol, hanya milik Allah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakul minal musyrikin. Cek aja tuh. Artinya sesungguhnya Ibrahim adalah teladan kepatuhan, keikhlasan, kepasrahan kepada Allah. Dialah seorang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Betul? Tuh. Jadi beliaulah sang Khalilullah. Dalam makna orang sering diajak berbicara, betul. Inti Khalilullah ada orang yang paling disayang Allah sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Putra dari Azar bin Nahur bin Suraqi bin Ra'ub bin Falik bin Abir bin Soleh bin Afakas bin Sam bin Nuh. Itu runut nasabnya Nabi Ibrahim AS. Ini membuktikan, membulatkan tekadnya untuk melaksanakan perintah Allah secara total. Karena itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dalam konteks kehidupan sekarang sudah saatnya kita menjadi contoh dalam kehidupan sekarang, dalam konsep ketauhidan. Kalau antum ingin selamat dalam segala hal, bukan diritualkan saja, dipahami konsep ibadah kurban itu. Arti kata, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ayah dan anak telah sama-sama menyembelih. Apa yang disembelih? Keakuannya, keegoisannya dipotong tuh. Nabi Ibrahim AS menyembelih cinta dan rindu kepada anaknya yang teramat sangat. Potong. Nabi Ismail AS menyembelih cinta rindu kepada orang tuanya. Potong. Halo. Dan Allah pun akhirnya karena keikhlasan hanya kepada Allah menyelamatkannya keduanya, digantinya dengan kibas. Benar? Ini teraplikasikan sekarang. Bisa diaplikasikan. Bukan potong anak, bukan potong bapak. Bukan. Jadi keagungan cinta, kasih sayang ayah kepada anak. Demikian pula cinta dan kasih sayang anak kepada ayah. Tidak akan kuasa melampaui keagungan, kecintaan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pencemburu, bro. Jangan terlampau mencintainya. Jangan terlalu ditakutinya untuk masa depannya. Karena di sana punya jalan takdir sendiri. Ya. Terutama kepada para kekasihnya. Karena itu terhadap Nabi Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam pun dipisahkan jarak akhirnya. Kodrat akan dipisahkan jarak. Dipisahkan waktu terhadap Hajar, istri kedua yang telah melahirkan Ismail alaihissalam. Kedua permata jiwa Nabi Ibrahim diasingkan di tanah Haram. Benar? Sejarahnya diasingkan dari kehidupan dunia untuk diserahkan kepada cinta dan kasih sayang Allah semata. Dianugerahkan kepada Ismail alaihissalam dan Hajar lebih dari itu apa hadiahnya? Air Zam-Zam. Allah bahkan meneguhkan cintanya dengan melanggengkan Hajar Ismail dalam kemuliaan Ka'bah. Hajar Ismail dilanggengkan sama Allah sampai saat ini. Abadi di sana hingga akhir zaman dan turut dipusari oleh gelombang besar tawaf lautan manusia. Di radius Hajar Ismail itulah dahulu Hajar, istri Nabi Ibrahim, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keberserahannya yang mutlak hanya kepada Allah. Saya tinggal nih karena Allah memintanya. Di sana pula lah peristirahatan terakhir Hajar dan Ismail, ibu dan anak yang tunduk patuh atas perintah Allah, selalu dijaga oleh Allah.
Karena itu Hajar Aswad, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim berada dalam suatu kesatuan Baitullah yang tidak bisa dipisahkan. Paham? Jejak Hajar dari Safa ke Marwa tak hanya mewariskan ikhtiar syai, namun juga mengajarkan kepada kita orang di akhirul zaman ini betapa doa ibu menembus langit ketujuh, betapa ridho suami menembus langit ketujuh. Paham? Paham? Segenap perjuangan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, tak cuma diperingati sebagai hari raya saja, maknai, namun sudah ditetapkan sebagai satu dari 5 rukun Islam. Contoh tadi, apa itu? Rukun haji. Apakah untuk orang mampu? Tidak. Beda kurban. Kita juga dapat. Makanya siapa yang mengerti makna ibadah kurban, mengikuti sholat Idul Adha, membantu orang kurban. Kalau kita nggak mampu, disamakan dengan antum mabrur haji. Berulang-ulang haji, apakah mabrur? Allah a'lam. Karena dikaitkan dengan rukun Islam kelima. Karena itu Allah berfirman nih, Al-Hajj 22 ayat 27, Iqra iman. Itu sandarannya. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi gini, itu maknanya motivasi ya. Untuk sempurna kita beragama, untuk keselamatan kita dalam kehidupan. Mampu nggak berhaji? Orang dulu itu sampai jalan kaki bro. Nah, ada lautan nih. Ya, betul. Nah, berat banget. Kalau sudah campur tangan orang, ada kuota, ada negara, berat kan? Iya kan? Apa yang mesti diamalkan? Mau disepelekan nanti ibadah kurban. Udah bantu, semampu kita. Sampai ya? Manfaatnya banyak. Ujian terberat manusia adalah untuk mencapai keberserahan diri kepada Allah. Itu ujian terberat. La haula wala quwata illa billah itu berat ujiannya. Orang yang menyebut la haula wala quwata illa billah, ya, yang berhasil itu sedikit karena sering gagal dalam ujian hidup. Ya. Amalan tertinggi apa? Menyerahkan segalanya kepada Allah. Tapi kalau nggak diuji, nggak lulus, bisa berhasil. Jadi tafsirnya gini, bila mampu kalau antum berhaji, betapa kita mudah terjebak pada pikiran perasaan mampu. Oh nggak mungkin kaya nih, saya nggak mampu. Terjebak antum. Karena kita terjebak dan perasaan tidak mampu untuk melakukan sesuatu berkat prestasi kita sendiri. Padahal sangat jelas betapa tiada daya upaya selain dengan izin Allah. Kalau Allah izinin, nggak ada yang sulit. Itu letaknya di la haula wala quwata illa billah. Benar nggak? Kayaknya motivasi kajinya bukan. La haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Sejak di Mikot, sebelum memasuki Mekah, Muslim yang berhaji wajib meniadakan diri di hubud dunya. Itu maksudnya. Kalau kita berangkat ke Mekah, umroh kayak haji kayak, kalau kita mau melakukan bantuan kepada kurban, Nabi isbatkan itu hubud dunya. Jangan berpikir dapat daging banyak. Jadi gimana itu? Itu ibadah ritual yang paling dalam itu. Nabi kan itu, kalau enggak gagal antum. Kalau antum ada rezeki menyumbangkan kambing deh, mahal kambing. Nah itu masih hubud dunya. Nggak ikhlas. Kecintaan terhadap urusan dunia masih ada itu. Enggak keterima itu. Yang kayak gitu. Tolong dengan sadar mengambil sendiri kematiannya untuk mutu qoblal anta mutu. Sadar gak mengambil kematiannya kalau antum ibadah kurban? Kalau antum sadar mengambil kematiannya maka antum dihidupkan. Karena yang matinya diganti. Makanya jadi kambing antum. Kacau nih kalau jadi kambing. Dipotong nanti. Ini kan menetapkan atas dirinya ihram. Haram melakukan hal-hal yang pada mulanya halal baginya. Sedikit saja tercemari ibadah kurban dengan ingin banyak saja mengambil kepala kambing. Haram hukumnya. Apa hukumnya? Haram. Itu maka ihram, mengambil kematian. Ya. Mau takut dengan mati? Pasti mati itu. Pasti. Yang nikah itu belum pasti. Yang mati itu pasti. Betul kan? Itulah niat hamba Allah untuk kembali ke fitrah, disempurnakan dari ibadah kurban. Ya. Udah capek puasa, pas kurban, penuh kulkas sama daging. Saban-tabatan nyate sampai seminggu menyate panjang saya. Pusing deh. Nggak paham makna sesungguhnya. Tiada daya dan upaya Ibrahim alaihissalam untuk selamat dari api yang membara dan kekejaman Raja Namrud selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya untuk memperoleh keturunan selain atas izin Allah. Tiada daya dan upaya, la haula wala quwata, memelihara Hajar dan Ismail alaihissalam di tengah gurun pasir Mekah selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya Hajar dan Ismail alaihissalam memperoleh setetes air selain dengan izin Allah yang telah mencurahkan air jam-jam yang abadi. Tiada daya dan upaya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memenuhi perintah Allah menyembelih anaknya selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya Ismail alaihissalam untuk mematuhi ayahnya selain dari izin Allah. Tiada daya dan upaya ayah dan anak Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam untuk saling menguatkan hati memenuhi perintah Allah itu selain izin Allah. Tiada daya dan upaya untuk selamat dari tajamnya pedang yang telah menempel di leher Ismail selain izin Allah. Tiada daya dan upaya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah selain dengan izin Allah. Tiada daya dan upaya la haula wala quwata bagi kita menapak jejak keberserahan khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, Ismail dalam ibadah haji selain izin Allah. Intinya ibadah kurban, ibadah haji, la haula wala quwata illa billah. Ilmu yang paling tinggi, berserah diri secara sebenarnya. Keberserahan diri yang mutlak hanya kepada Allah adalah kemenangan yang nyata seorang manusia. Kalau pengen menang, pahami hakikat la haula wala quwata illa billah. Pada puncak inilah ketika ia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah.
maka antum naik pangkat menjadi abdillah. Apa? Abdillah, hamba Allah. Mencapai itu yang disebut di Quran al-insanul kamil. Oke? Nah, dan niscaya Allah akan mengangkat derajat antum setinggi-tingginya. Karenanya Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan Allah dalam Isra Mi'raj pun bukan dalam kedudukan sebagai Rasul dan Nabi atau pemimpin umat terbaik, melainkan di Isra Mi'raj kan kenapa? Abdillah. Abdillah. Itu poinnya. Sampai puncaknya di situ, maka dinaikkan. Ini tercantum di firman Allah. Al-Isra 17 ayat 1. Baca tuh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kaitannya. Di mana? Waktu Isra Mi'raj di Baitul Ma'mur. Di langit ke-7. Quran menjelaskannya begitu. Dan kita mesti yakin benar. Karenanya Allah berfirman di Quran surat At-Tur. Jadi yakin vertikalnya Ka'bah dengan Baitul Ma'mur. Di atas yang tawaf malaikat, di bawah yang tawaf manusia. Nah, karena Allah bersumpah. At-Tur 524 Anda baca ya, pendek karena Allah bersumpah. Wal Baitul Ma'mur. Demi Baitul Ma'mur. Itu sebabnya harus yakin, harus percaya, harus membenarkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur berada satu garis lurus vertikal. Makin mendekat ke sana, antum tidak ikhlas, dibuka aib antum. Logika kita benar itu. Hati-hati. Lautan manusia tawaf mengelilingi Ka'bah, para malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur dan sholat di sana. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di padang Arafah bukan hanya untuk wukuf. Anak cucu Adam alaihissalam juga merenungi dosa-dosa asal manusia, yakni berdusta, dosa awal manusia, yaitu mengambil yang bukan haknya, mencuri sejak diturunkan ke dunia dari surga setelah peristiwa buah kuldi Adam alaihissalam dan Hawa dipertemukan lagi di padang Arafah. Makanya di Ka'bah itu amalannya sebetulnya ruhani istighfar. Jangan yang lain, berjodoh. Oh, masa niat ke Ka'bah, umrah, supaya dapat bingung. Udah akui dosa di sana, serahkan kepada Allah, minta pengampunan, istighfar kan? Itu intinya, diterangkan di Quran. Di padang Arafah bukan hanya untuk wukuf. Udah jelas. Ya. Beribadah haji adalah tentang keluar dari gelap menuju cahaya, minad dhulumati nur. Dari kegelapan hidup kita, dari khilaf Adam
Dari kilap istrinya Hawa menuju insafnya. Dari silaunya gemerlap dunia yang menggelapkan pandangan ruhani kita. Menuju kemuliaan cahaya di atas cahaya. Baitul Maqmur. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sahih, "Hunnaka harbun nazamu min harbi badran wahiyya harbun nafsi." Ada perang yang lebih besar daripada perang Badar, yaitu perang melawan diri sendiri, berat. Jumrah bukan akhir dari peperangan itu, bukan. Lempar setan katanya. Kalau nggak paham, arti simbolnya memerangi diri sendiri. Ego kita, nafsu kita, serakah kita. Sebab sepulang dari ibadah haji, setiap kita masih harus terus mengendalikan nafsu agar takluk dan patuh kepada Allah, kan? Nah, siapa yang selalu menjaga zikir? Tetap hidup di hatinya, selalu dalam keadaan tawaf. Kalau banyak zikir, antum sama dengan tawaf. Siapa yang tidak putus asa dalam berusaha dan berdoa, sesungguhnya dia sedang sa'i. Jangan putus asa, doa aja, maka antum sa'i. Siapa yang selalu sadar dan siaga menepis bisikan setan, godaan nafsu, itulah jumrah. Jadi jumrah itu bukan setan yang kesana, yang ada di sana. Itu sejarah. Nafsu diri sendiri yang mesti dibuang. Siapa yang mawas diri pada hakikatnya dalam keadaan wukuf, merenung mawas diri. Dan siapa yang telah berserah diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, hatinya telah berhaji. Tinggi haji itu maknai. Maka antum sudah berhaji. Nah, itulah kemenangan sejati manusia hidup. Dzulhijjah, bulan mulia. Bulan mulia sebetulnya, sangat mulia. Dalam bulan ke-10 penanggalan Islam ini tersimpan dua peristiwa penting, kewajiban haji dan kurban. Kalau kita nggak mampu haji, jangan sepelekan. Dari segi teknis pelaksanaan ibadah keduanya memang berbeda. Namun jika ditilik dari semangat sejarahnya, momentum tadi merujuk pada kisah-kisah berhubungan dengan satu sosok yang agung, ialah Nabi Ismail. Dalam ibadah haji ada sebuah pesan yang diamanahkan kepada manusia yang bertumpu pada cerita yang pernah dialami Nabi Ismail. Sebagaimana yang telah kita pahami tadi. Ritual sa'i, lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah merupakan napak tilas dari peristiwa yang dilakukan ibunda Ismail Siti Hajar kala putranya diranda rasa lapar haus. Siti Hajar berlari mencari sumber air dan makanan, hingga di sana pula lah dikenal awal mula keberadaan sumur Zam-Zam. Maknanya, tidak ada sesuatu yang hadir tanpa ada ikhtiar. Duduk. Nggak mungkin simsalabim kalau antum nggak berusaha. Itu maknanya. Mau diem, mau berdoa nggak bisa, bro. Manusia wajib ikhtiar, wajib kalau masih hidup. Meski Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itu keikhlasan. Jika ditarik pada masa sekarang, sosok Ismail tidak bisa ditampilkan hanya sebagai putra Nabi Ibrahim saja. Namun ia juga bisa diterjemahkan sebagai banyak hal yang dianggap sebagai simbol kecintaan manusia terhadap sesuatu. Soal ini bisa diambil dari pemaknaan ibadah kurban adalah sebagai berikut. Nabi Ismail bisa dimaknai sebagai simbol kecintaan. Telah begitu lama Nabi Ibrahim mengidamkan memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Setelah Allah mengabulkannya, gimana? Karena senangnya Nabi Ibrahim. Gimana? Kemudian diperintahkan untuk menyembelihnya. Setelah Allah mengabulkannya, tentu sangat bergembira.
Nabi Ibrahim awalnya. Nabi Ibrahim sangat mencintai putranya, sehingga Allah kembali mengujinya dengan perintah untuk menyembelihnya. Di sanalah kredibilitas kita, keimanan kita diuji. Simbol kecintaan diuji terhadap sesuatu dan pertentangannya dengan keimanan ini kan bisa dimaknakan berlanjut hingga sampai sekarang. Jika kita pahami mengenai saya, seseorang akan merasa takut mencuri, akan takut berbohong, akan takut berbuat jahat. Apalagi di zaman modern, akan takut bertindak korupsi. Nauzubillah min dzalik. Pergi haji, biayanya nggak tahu dari mana sumbernya. Celaka 12. Lebih baik nggak usah haji. Bagaimana contohnya? Semisal seorang berpangkat ketika berhadapan dengan persoalan, seberapa jauh ia memantapkan keimanannya? Maka beranikah ia melepaskan jabatan itu? Jabatan itulah Ismail sekarang. Seorang perempuan apakah bisa menahan untuk tidak memaksakan memiliki perhiasan atau apapun yang disenangi, namun di luar kemampuannya? Itulah makna Ismail sebagai simbol kecintaan. Jadi Nabi Ismail sekarang ini bisa ditampilkan dalam bentuk yang lebih beragam. Bukan sekedar kecintaan orang tua kepada anaknya. Dalam bulan Dzulhijjah nanti, insya Allah kalau kita ketemu, penuh keberkahan bro. Cobalah kita belajar pada kerelaan Nabi Ibrahim yang mengugurkan kecintaannya kepada dunia, kepada Nabi Ismail demi menunjukkan totalitas pengambaannya kepada Allah. Dalam sisi ini juga mesti diyakini, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang memiliki keimanan penuh tahan uji. Ismail yang hendak disembelih dan menggantinya akhirnya dengan domba. Itu penghayatan secara personal. Sebagaimana pesan sosial kurban. Allah mengamanatkan kepada manusia untuk hidup berimbang. Furqan. Begitu pula pada perintah-perintahnya yang diturunkan. Ketika Idul Fitri, setiap muslim wajib menunaikan zakat fitrah. Utama zakat fitrah adalah bahan-bahan yang berkandung apa? Mengandung apa? Karbohidrat. Contohnya beras, nasi. Maka pada Idul Adha diamanahkan apa untuk kita? Berkurban dengan yang mengandung protein, daging. Betul kan? Boleh dibilang amanahnya yang terkandung di dalamnya adalah pola keberimbangan. Ya. Enggak beras ke beras saja. Harus ada proteinnya yang mesti diterapkan dalam berbagai hal. Karena itu ibadah kurban memiliki tujuan berbagi. Bagaimana agar pesan ini benar-benar terasa? Daging akan berlebih pada hari Idul Adha bro. Akan berlebih. Sementara besok seterusnya kembali situasi yang sama. Intinya, sekarang orang menganggap bahwa kurban adalah kewajiban perseorangan. Padahal itu cukup, harus dengan keluarga. Kita tanggungan sebagai orang tua. Kemudian sasaran pendistribusian daging. Hati-hati. Alhamdulillah sudah ada inisiatif mengkelompokkan hasil kurban, dialokasikan kepada wilayah negara yang miskin. Alhamdulillah. Nah, selebihnya Idul Adha itu membawa berkah. Jika harga daging tidak tercapai oleh orang tertentu yang nggak beruntung, nggak kebeli daging, maka melalui ibadah kurban kita berbagi, mereka bisa merasakannya. Tapi pesan berbagi ini tidak boleh hanya diterapkan dalam momentum tertentu saja. Semangatnya Islam berbagi, kepedulian sosial sebenarnya sangat tinggi. Maka hal itu juga harus dijaga, ditunjukkan kepada seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Sampai
ke 11 bulan ke depan, 10 bulan ke depan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, maknanya sudah benar, keseriusan kita apa yang diperintahkan rukun haji itu aplikasinya bukan untuk haji, untuk kita semuanya. Kalau antum ingin dimakomatkan apa? Makomatkan apa? Haji itu ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.